Oleh karena itu, setelah ini kita akan masuk ke sesi workshop kedua kita. Dan izin kami panggilkan kembali moderator kita kepada Pak Dan Rizky, a.k.a. dosen traveler. Silakan dipersilakan untuk maju ke depan. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Rizky semuanya. Oke, halo selamat pagi semuanya. Bagaimana, masih semangat? Cek. Kedengeran jelas ya suaranya ya. Oke, after kita di sesi 1 tadi ngomongin soal critical thinking dan juga berani untuk berbicara sesuatu yang nggak boleh salah. Sekarang kita masuk lagi ke sesi 2. Tapi sebelum saya invite narasumber hari ini siapa ya untuk di sesi kedua, saya bacakan dulu kisi-kisinya gitu ya. Beliau ini adalah seorang sutradara, penulis dan co-founder atau Chief Creative Officer di Cinemaku Pictures. Mempunyai transisi karir dari aktor cilik legendaris pindah total ke belakang layar demi memegang kendali penuh atas cerita atau storyteller. Membuat sebuah rumah produksi Cinemaku Pictures, yaitu PH independen yang paling diperhitungkan di saat ini. Beberapa karya diantaranya adalah di tahun 2022 Kukira Kau Rumah, debut menjadi sutradara tembus 2 juta lebih penonton di masa pandemi yang mengangkat isu mental health atau bipolar. Kemudian di tahun 2023 kembali menghasilkan sebuah karya, Ketika Berhenti di Sini, sukses besar lanjutan dengan 1,6 juta lebih penonton dan syutingnya tepat di sini, di ruangan ini, yang mengangkat isu kehilangan atau grief dan teknologi AI. Signature karyanya juga sangat estetik dan paham betul keresahan emosional Gen Z dan milenial. Dan nanti juga beliau akan nge-spill dikit project yang lagi dikerjain buat next-nya biar teman-teman bisa tahu duluan dibanding yang lain. Tanpa berlama-lama, saya undang ke atas panggung Umay Shahab. Halo semuanya, selamat siang. Siang pagi nih? Pagi? Pagi, masih pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar ya Kak Umay? Kabar baik, tapi tadi benar yang disampaikan bahwa film keduaku, film Ketika Berhenti di Sini, yang diperankan oleh Prilly Latukonsina, Brian Domani, Reval Hadi, Lutesha, Sal Priadi, itu di syuting, diperankan, dimainkan benar-benar exactly di lokasi ini. Ada adegan mereka kayak prom night gitu, itu benar-benar setnya tuh mereka, Reval Hadi tuh nari tuh di situ tuh, dia joget di situ tuh. Jadi aku berterima kasih banget juga, Quick Yanggi juga bagian dari perjalanan karirku juga. Terima kasih banyak. Jadi ya aku senang sekali bisa kembali ke sini untuk bisa bercerita bagaimana perjalanan karirku juga mungkin. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin throwback sedikit gitu ya ketika masa-masa syuting di ruangan ini gitu. Ya. Oke, nah karena temanya adalah Dare to Think and Dare to Speak, jadi sebetulnya kita mau mengangkat gimana sih kita berpikir dulu mengolah ide sebelum kita berbicara, baik itu langsung maupun melalui karya-karya gitu, Kak Umay. Oke. Nah biasanya nih di pikiran-pikiran Gen Z sering banget terbatas dengan ide kreativitas yang mentok gitu atau kreatif block gitu ya. Nah kalau dari Kak Umay sendiri nih, gimana sih cara melatih diri supaya terus bisa menemukan ide-ide baru, itu tuh dari mana asalnya? Apakah berpikir, apakah cari inspirasi di sekitar yang sederhana atau mungkin juga using AI buat generating idenya gitu? Oke, sebelum kita lebih lanjut, mungkin boleh kali ya, kan yang lagi berbicara ada kita di depan sini, kita sama-sama saling memelankan suara kita saling menyimak satu sama lain biar kita menghargai yang sedang berbicara siapa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, oke? Oke. Sip. Jadi poin paling pertama menurut aku, anak-anak di Indonesia, anak-anak muda Indonesia, mau Gen Z itu nggak pernah kehabisan ide, nggak pernah kehabisan kreativitas. Coba kita lihat video-video aneh di TikTok, di Instagram, di X, di Threads, lihat komen-komenannya.
itu komenannya aneh semua menurut aku. Komenannya out of the box semua menurut aku. Plenger ya kalau zaman sekarang namanya ya. Betul, itu mungkin kalimat yang paling bisa menjelaskan gimana anak muda kita itu nggak pernah kehabisan ide. Cuma problemnya adalah channeling idenya. Yang tadi disampaikan bahwa kadang-kadang kita itu lebih cepet tantangannya ketimbang pikirannya gitu. Kita lebih mau untuk ngomong dulu sebelum mikir gitu. Jadi padahal pikirannya tuh bagus gitu. Jadi yang lebih penting kan adalah kita pikirin dulu, kita resapin dulu, kita punya emotional control yang baik. Apa yang mau diomongin? Karena ngomong yang penting itu lebih bagus daripada yang penting ngomong gitu. Padahal yang diomongin itu juga bagus gitu. Lagi-lagi yang aku sampaikan, kita tuh nggak pernah kehabisan ide. Ide-ide kita tuh bagus. Kita lihat sekarang gitu di Hollywood gitu. Ada yang udah nonton film Obsession? Oke. Ada yang udah nonton film Backrooms? Udah. Ada yang tahu film Backrooms itu sutradaranya umur berapa? Oke. Ada yang tahu film Obsession sutradaranya umur berapa? Oke. Film Backrooms dan Obsession itu adalah dua film paling terlaris untuk PH-nya masing-masing. Untuk PH distributor Focus Features dan distributor A24. Film Obsession itu dengan budget 13 miliar rupiah dan pendapatan 370 juta dolar dihasilkan oleh anak umur 26 tahun. Terus film Backrooms dengan budget 20 juta dolar menghasilkan 230 juta dolar something di hari pertama penayangan. Itu correct me if I'm wrong ya kalau yang Backrooms, kalau yang Obsession I already do my research gitu. Tapi ini kan menandakan bahwa Gen Z can do something gitu, dan bukan cuma di Hollywood aja, sebenarnya kita tuh juga bisa gitu dengan semua akses yang kita miliki saat ini gitu. Mereka bisa bukan cuma karena mereka dekat dengan distributor A24 kayak Neon kayak Focus Features kayak atau apapun itu gitu. Karena kita semua benar-benar punya aksesnya saat ini. Apalagi kalau kalian lihat saat ini algoritma itu nggak push lagi content creator yang followersnya gede doang. Algoritma Instagram, TikTok, X, Threads itu benar-benar push konten yang genuine, konten yang organik, konten yang bagus gitu. Backrooms itu tuh bukan berdasarkan thread viral di Twitter, bukan berdasarkan cerita horor dari YouTube gitu. Tapi Backrooms itu benar-benar satu foto yang di-upload pada saat itu ketika Kane Parsons berusia 14 tahun atau 16 tahun gitu. Lalu dikembangkan menjadi satu buah game kalau nggak salah, dikembangkan lagi jadi video YouTube sama dia sendiri di akun YouTube-nya dia. Dan jadi lore lagi di creepypasta dan lain-lain setauku gitu. Jadi sebenarnya kita pun juga bisa menurutku gitu. Dan ini yang akhirnya aku dapatkan dan aku yakini bahwa sebenarnya harusnya ini bukan terhadap orang-orangnya gitu, tapi mungkin saranku juga terhadap orang-orang di industri filmnya sendiri gitu, kayak kita tuh harusnya bisa lebih percaya sama konsep-konsep lagi gitu, bukan cuma hal-hal kengerian semata gitu, setan-setan aja gitu, tapi ya bisa juga sama konsep-konsep kayak gini. Dan ketika Obsession dan Backrooms menjadi sebuah pembuktiannya, harusnya kita juga anak-anak mudanya bisa mau membuktikan sesuatu seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa ide-idenya selalu ada, gimana caranya kita channeling ide kita itu ke tempat yang benar, ke tempat yang sesuai. Jangan luangkan waktu kita untuk kebencian-kebencian gak penting sama ngurusin orang hamilnya udah berapa bulan, orang dia nikahnya udah berapa lama, terus ngurusin tanggal lahirnya. Men, itu gak ada urusannya sama kemajuan bangsa ini gitu, bahkan gitu. Kayak mending kita bikin karya yang baik, atau kalian mau bikin apapun itu, gunakan ide kalian, gunakan waktu kalian, gunakan umur kalian sebaik mungkin untuk bikin ide-ide yang keren. Itu sih kira-kira dari aku. Oke, very insightful ya. Nah, tadi kalau misalnya kita ngomongin soal, betul, banyak ide-ide. Kalau di awal kita berangkat dari gimana sih caranya kalau dapetin creative blocking gitu ya. Tapi ternyata dari Kak Umay sendiri,
Sebenarnya kita punya ide banyak banget, tapi gimana caranya kita channelingnya gitu ya, menyalurkan ide yang sudah kita punya. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya kita idenya tuh terlalu banyak Kak, nah itu tuh gimana sih caranya memilih dari sekian banyak ide yang ada di otak kita, memilih 1 atau 2 ide terbaik yang layak dikembangkan. Karena kan gak semua ide juga bagus ya. Ada ide yang bagus banget, ada yang bagus aja, bahkan mungkin ada ide yang nggak berguna apa-apa gitu ya. Nah gimana caranya Kak Umay sendiri milih ide yang oh ini layak nih dikembangkan, terus juga ini mungkin apakah pertimbangannya karena lagi ngetren kah, karena relevan kah dengan keadaan saat ini, atau mungkin karena memang itu yang dibutuhkan oleh industri sendiri gitu. Oke. Untuk ngejawab itu kalau di perusahaan kami atau kalau di production house Cinemaku Pictures, Cinemaku itu selalu bergerak melalui start with why gitu. Kita ketika membuat sebuah film, walaupun orang selalu ngelihatnya kayak ini nangis-nangisan terus, ini drama mental health terus gitu. Ya, tapi kita selalu bertanya dulu ketika kita mau bikin gitu. Kayak kenapa kita mau bikin ini? Oke, kita mau bikin ini karena kita mau mengangkat isu ini. Kenapa kita mau mengangkat isu ini? Ya karena isu ini nggak dibicarain sama yang lain. Karena isu ini penting. Kenapa isu ini penting? Ya karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi yang direpresent dari apa yang kita mau bahas itu adalah zeitgeist gitu. Zeitgeist itu adalah kan semangat zaman. Ketika semangat zamannya terrepresentasikan, di situ urgensi penontonnya lahir gitu. Di situ urgensi orang untuk ingin tahu idenya lebih jauh akan lahir. Itu yang aku selalu pegang. Jadi kalau kami ingin mensortir ide, pertanyaannya kita kembaliin ke pertanyaan ya. Gimana cara mensortir ide? Yang ngobrol sama teman. Kalian kan punya teman gitu. Cari teman sebanyak mungkin, terus kalian ajak ngobrol. Misalkan kalian punya 10 ide, 15 ide, ajak ngobrol teman kalian gitu. Kayak gue punya 10 ide nih, menurut kalian gimana? Ide mana yang paling merepresentasikan perasaan kalian? Ide mana yang menurut kalian paling resonate sama perasaan kalian saat ini gitu. Jadi itu yang bisa mensortir ide kalian. Jadi kalau mungkin dipikir Cinemaku bikinnya gitu-gitu terus, ya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kita sudah melakukan riset kita. Karena ketika Cinemaku bikin skrip, bikin film, bikin sebuah karya gitu, bahkan dokumenter, kita kan bikin dokumenter juga. Kita sudah meriset semua materinya, bahkan dari skrip kita melakukan forum group discussion, bahkan dari ideas kita melakukan forum group discussion gitu. Apa yang lagi penting saat ini, apa yang perlu dibicarakan saat ini. Dari 2023 yang saya bilang tadi gitu, ketika kita syuting di Quick Yangi gitu, kita ngangkat artificial intelligence. Apa yang kita bahas pada saat itu? Film Ketika Berhenti di Sini itu kita ngangkat kacamata AI atau kacamata yang kalau zaman sekarang tuh kayak Meta Ray-Ban kan yang ada kameranya itu. Pada saat itu kita bikin lebih advance lagi. Premisnya adalah bagaimana jika ada orang bisa jatuh cinta sama artificial intelligence yang berbentuk augmented reality. Jadi mantannya yang sudah meninggal itu bisa di AR-kan lagi gitu, bisa dijadikan bentuk lagi gitu, seolah-olah gitu, dan bisa di-profiling benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pada saat itu orang ngerasa terlalu jauh, tapi sekarang ya orang ngerasa kayaknya make sense deh gitu. Ya itu kan juga berdasarkan hasil riset kita. Kita riset itu hampir sekitar 2 tahun. Kita riset sama orang-orang yang memang paham akan teknologi, kita riset sama orang-orang yang sekolah tentang teknologi gitu. Kita riset sama orang yang sekolah di bidang artificial intelligence gitu. Jadi itu sih mungkin riset yang baik untuk karyanya, lalu tanyakan ke diri kalian kenapa kalian mau bahas itu, lalu tanyakan ke teman-teman kalian karya mana yang paling merepresentasikan, dari situ kalian bisa mensortir. Karena kalau cuma diri kalian yang dijadikan patokan, menurut aku nggak akan bisa sih, karena karya tuh subjektif banget. Coba boleh tahu nggak yang lebih suka Backrooms dari Obsession siapa? Di sini ada nggak? Angkat tangan guys. Ada nggak? Sedikit ya. Yang lebih suka Obsession dari Backrooms ada nggak? Oke. Itu kan sangat subjektif gitu sifatnya gitu. Atau misalkan ada yang lebih suka film Siksa Kubur dari film KKN Desa Penari gitu. Ada nggak? Ada kan gitu. Atau ada yang lebih suka KKN Desa Penari dari Siksa Kubur, ada nggak?
ada juga gitu pasti kan gitu. Iya. Ya, jadi itu sangat subjektif, Subjektif. gitu, selera. Bahkan ada yang suka film Merah Putih One for All nggak? Kok ketawa sih? Ada, Emang kenapa ada. itu kenapa guys? Itu nggak boleh gitu guys. Oh, kok ketawa juga sih? Lagi ketawa. Nggak boleh gitu. Itu film loh. Itu karya juga ya. Oke, Apa sih ada yang lu, ya nggak jadi deh, gue ngomong-ngomong. Ntar gue kena lagi. nanti diklip lagi ya. Iya, nanti diklip lagi. Oke. Lucu banget ada yang ngomong bab lagi, udah bab gitu ya. Gitulah kira-kira. Ya, jadi tadi mungkin dari proses think-nya itu sangat dalam gitu ya. Sebelum speak-nya. Speak-nya Kak Uma ini kita bungkus dalam bentuk sebuah karya. Bukan hanya speak yang seperti kita hari ini gitu ya, ngobrol di depan publik atau ngobrol melalui konten. Tapi ngobrolnya melalui karya yang dibuat. Dan itu juga bukan karya sembarangan yang tiba-tiba kepikiran apa? Oh, gue kepikiran nih, kayaknya ini seru. Oke, karena kayaknya ini seru, let's make a movie. Nggak kayak gitu ya. Betul. Jadi memang dipikirkan secara mendalam, proses kreativitas yang panjang, ada riset ya, Betul. dari ide-ide yang banyak itu riset. Kemudian juga ada FGD-nya juga. Betul. Gitu, nanya ke beberapa orang, ke banyak orang, ke teman kita. Jadi itu mungkin bisa kita rumuskan menjadi sebuah brainstorming gitu ya. Betul. Jadi sebelum mikir, sebelum kita ngomong, nanya dulu nih, gua kalau misalnya punya ide ini bagus nggak? Kalau ngomong gini bakal kena masalah nggak? Lebih Betul. ke kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, dari semua ide-ide yang ada, yang sudah dipilih, kira-kira punya pengalaman nggak Kak Uma ini? Ide yang mungkin itu biasa aja. Kalau di list itu ide nomor 9 mungkin ya dari 10, biasa aja. Tapi ternyata setelah dieksekusi, itu tuh punya dampak yang besar di luar ekspektasi gitu. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kayaknya enggak deh, soalnya kita tuh di Sinemaku selalu berusaha untuk ngehindarin kayaknya ini seru deh. Karena kalau mindsetnya kayaknya ini seru doang, nanti ya ini mumpung gua temenan dan kenal juga gitu, dan kita pernah kerja sama juga. Kayak Bang Aldi Taher awal-awal deh gitu. Dia nyanyi Lesti I Love You So Much juga sampai 1000 kali. Kayaknya dia seru sendiri sih menurut gue gitu. Tapi kan kita nggak ada yang ngerasa itu seru gitu. Sampai akhirnya dia bikin Rizky Febian Mahal ini bisa pesen online apa Ya, semua segala macam Aldis Aldis Burger Burger. itu gitu. Karena terus diulang-ulang gitu, dan kita semua bisa menjadi bagian dari keseruannya. Tapi poinnya adalah kita nggak pernah mau bikin sesuatu yang cuma seru doang gitu. Kita mau bikin sesuatu yang punya urgensi gitu. Kita mau bikin sesuatu yang bisa dibicarakan, dan yang paling penting adalah penting untuk dibicarakan gitu. Karena kalau cuma seru doang, akan ada lagi yang lebih seru lagi gitu. Gua nggak tahu ada yang pernah dengar apa yang Bang Panji sampaikan nggak gitu, kayak sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Karena ketika kita berlomba cuma jadi lebih baik daripada orang lain, itu nggak penting gitu. Kayak itu nggak matters gitu. Nyari nilai, ada teman kita nilainya 85, terus nilai kita 87, itu nggak matters. Tapi nilai lu 55, nah itu kelihatan banget lu nggak lulus gitu kan. Jadi itu akan jadi beda banget gitu, stand out gitu. Tapi itu sih intinya. Jadi kalau kita lebih sering untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting gitu. Makanya mungkin seperti tadi kan di-tease sedikit gitu. Katanya aku akan men-tease sedikit karya aku yang akan rilis di 24 September ini gitu. Sekalian promo dikit ya guys, anjay. Judulnya Memburu Pemangsa gitu. Yang main ada Laura Basuki, ada Prilly Latukonsina, ada Taskia Namia, ada Yasamin Jasem. Itu kita riset panjang banget filmnya. Kalau ngumpulin ide awalnya itu cuma ngumpulin mereka berempat. Awalnya bukan Laura Basuki tadinya, awalnya Luna Maya. Ngumpulin mereka berempat doang, idenya cuma itu. Idenya cuma ngumpulin 4 ratu horor era sekarang, era modern. Ceritanya apaan ya? Ntar aja deh kita pikirin. Yang penting kita kumpulin dulu nih 4 ratu horor ini jadi satu. Terus ketika udah dikumpulin, kita mau bikin apaan ya? Setelah itu barulah lahir idenya. Idenya adalah 4 jurnalis yang sedang menginvestigasi kasus penculikan anak. Ternyata penculiknya ini adalah pelaku pedofilia. Itu yang dilakukan gitu. Dan
ini kan sesuatu yang oke, 4 jurnalis menginvestigasi kasus penculikan anak seru. Tapi ketika penculik anaknya adalah pelaku pedofilia, itu jadi penting gitu. Tapi bagaimana mengemasnya itu juga jadi lebih penting gitu. Karena ketika salah pengemasan pedofilianya, itu bisa jadi eksploitatif. Makanya kita bekerja sama dengan Komnas, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, kita bekerja sama dengan psikolog, kita bekerja sama dengan kriminolog, kita bekerja sama dengan forensik untuk menjaga karyanya bisa menjadi bertanggung jawab dan bisa tidak eksploitatif gitu kira-kira. I see. Berarti idenya kalau kita tarik mundur, idenya sangat sederhana ya. Hanya idenya mengumpulkan 4 orang. Betul. Ratu horor itu kan sebenarnya ide awalnya. Iya, betul. Nah dari situ baru mikir lagi, dari 4 ratu horor ini mau ngapain. Betul. Nah dari semua itu nih Kak Umay, kira-kira kan semua orang di sini bisa punya ide ya. Iya. Which one is better gitu? Apakah punya ide yang orisinil atau eksekusinya yang mantap gitu? Sebenarnya lebih oke yang mana? Oke. Ide yang orisinil atau ide yang mantap? Atau ide yang orisinil atau eksekusinya Oke, yang ide bagus gitu ya? Ide yang orisinil atau Atau nggak bisa dipisahkan kedua hal itu? Kayaknya eksekusi yang mantap itu berasal dari ide yang orisinil deh. Kayaknya itu nyambung deh gitu. Tapi menurut aku kayak itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Tapi yang menurut aku yang lebih penting untuk aku sampaikan adalah bahwa manusia tuh sebenarnya bagi aku ya yang dalam proses aku sering bikin film, manusia tuh selalu bergerak pada 2 pilar gitu, kayak pilar adrenalin dan empati gitu. Jadi ketika kita mau bikin film, it's either filmnya seru banget dan penting banget gitu. Dan kalau bisa dua-duanya, itu akan jadi sesuatu yang menarik banget gitu. Gitu kira-kira. Oke. Bergerak di adrenalin atau empati gitu ya. Apakah ketika kita nonton jadi deg-degan atau ketika kita nonton merasakan juga derita yang mereka ada di filmnya itu gitu. Betul. Ya. Nah kemudian kita menyambung lagi ke memburu pemangsa gitu ya. Nah kan biasanya kalau saya baca tadi kan sebelumnya bergerak di tema-tema lebih ke arah mental health ya. Ya, nah, betul. apakah di karya terbaru ini di memburu pemangsa ini menjadi titik balik pengen explore another genre gitu, kriminal, crime thriller atau seperti apa nih? Kenapa tiba-tiba mungkin karyanya agak sedikit berbeda dari genre sebelumnya? Oke. Sebenarnya waktu ini kan ditulisnya kayak udah hampir 2 tahunan lalu gitu ya. Ketika nulis tuh pada saat itu lagi ada yang tahu ini gak sih di Facebook tuh sempat rame grup yang maaf ya grup pedofile di Facebook itu, dan itu tuh menurutku, dan bahkan ada di Roblox anak-anak kecil yang bahkan kemarin tuh baru ada gitu di Twitter di X ada anak kecil yang dikirimi foto-foto yang tidak seharusnya mereka terima gitu, dan itu tuh menurut aku sangat amat meresahkan aku gitu. Dan aku sering kali ngebahas sesuatu yang dari awal sinemaku dibangun bersama Prilly gitu. Kita sinemaku gitu, kita selalu ngebahas sesuatu yang penting dan jarang dibicarakan gitu. Dan saat ini pedofilia tuh jadi hal yang menurutku mengganggu keresahanku banget sih gitu. Kayak ini tuh akan menjadi hal yang ngerusak generasi berikutnya banget gitu. Dan kayaknya harus ada orang yang menyampaikan keresahan ini, mungkin dalam bentuk vengeance gitu. Mungkin harus ada Batman-nya untuk mereka gitu. Dan ya mungkin perempuan-perempuan ini, 4 jurnalis ini ya Batman-nya gitu buat mereka gitu. Orang yang bergerak yang menjadi vigilante-nya buat mereka gitu. Ya kalau misalkan polisi atau aparat harus bergerak dalam tatanan yang sesuai, ya jurnalis harus bergerak dalam tatanan investigasi dan ya sebagai sipil dan vigilante sipil lah gitu kira-kira. Gitu sih. Jadi kira-kira itu aku lahir dari keresahan itu, dan aku ngerasa bahwa kayaknya aku sebagai anak muda ini nggak bisa dibiarin
aku ngerasa aku harus ngebahas, terus kayaknya juga belum hampir belum ada film Indonesia, terutama kan aku highlight bahwa ini adalah genre-nya horror crime action. Kayaknya belum ada genre horror Indonesia yang mengangkat temanya point of view-nya jurnalis yang menginvestigasi kasus penculikan anak yang melakukan tindak pedofilia gitu. Oke. Berarti ini berangkat dari keresahan Umay sendiri mau speak gitu ya, mau pengen memberantas ini cuman dalam bentuk karya gitu ya. Betul. Betul ya. Nah, itu tadi kita sudah berbicara soal bagaimana mencari ide, membangun ide dan mewujudkan melalui eksekusi ya. Speak-nya tuh dari karya. Nah, tapi juga tidak terlepas dari kita nggak tahu result-nya ya. Hasilnya gitu. Nah, pernah ada pengalaman nggak sih Kak Umay sendiri atau mungkin menaruh ekspektasi yang sangat besar dari karya-karya, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Mungkin jalan ceritanya ternyata setelah diedit nggak sesuai sama yang di pikiran gue sebelumnya, atau dari jumlah penonton yang nggak sesuai sama target, atau apa gitu. Apakah pernah punya pengalaman yang kayak gitu, dan ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak sesuai ekspektasi, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat kita bangkit lagi nantinya? Oke, alhamdulillahnya Sinemaku itu dari di awal perjalanannya kita langsung dapat 2.200.000 penonton gitu ya dengan film Kukira Kau Rumah ngebawa isu mental health dan ya alhamdulillah. Keren banget ya, 2 juta berapa? 2.200.000. 2.200.000 penonton. Alhamdulillahnya. Abis ini tepuk tangan juga ya. Di film Hanya Namamu Dalam Doaku kita dapat 50.000 penonton. Wah, kok sih gimana? Didengerin gak? Tapi itu alhamdulillah juga. Maksudnya buat kami mau 2.200.000 atau 50.000 penonton, filmnya sama-sama tayang. I see. Di film Hanya Namamu Dalam Doaku, kita mau dapat 50.000, mau dapat 100.000, mau dapat berapapun, buat kami yang paling penting itu adalah filmnya tayang, kami berani merilis filmnya, kami berani membahas. Jadi gini, film Hanya Namamu Dalam Doaku itu adalah film yang diperankan oleh Vino G. Bastian, Nirina Zubir, Naysila Mirdad, Anantia Kirana. Filmnya bercerita tentang pasangan suami istri yang harus berhadapan dengan situasi yang sulit lah. Situasi yang sulitnya adalah suaminya mengidap penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Itu adalah penyakit yang diderita oleh Stephen Hawking. Kayaknya kalau nggak salah itu adalah film ya. Kalau sinetron udah ada yang pernah bahas. Itu adalah film Indonesia pertama yang pernah bahas itu. Buat kami, berani rilis kayak gitu aja udah lebih dari cukup. Berapapun penontonnya pada saat itu kami rilis saat itu lagi demo peringatan darurat. Jadi memang keadaannya lagi cukup riuh lah dan jumlah penontonnya memang lagi kurang baik gitu. Tapi pada saat itu buat kami merilis aja tuh sudah lebih dari cukup gitu dan raise awareness tentang isu itu sudah lebih dari cukup buat kami gitu. Jadi kami sangat bersyukur berapapun penontonnya di luar ekspektasi kami mungkin gitu. Tapi akhirnya aku jadi belajar bahwa ketika mau merilis apapun jangan pernah berekspektasi. Karena baik atau jelek itu bukan ditentukan oleh jumlah penontonnya gitu. Jumlah penonton itu bukan nilai dari seberapa baik karyanya gitu. Seberapa karya yang baik kan kalau istilah skripsi gitu ya kayak karya yang baik adalah karya yang selesai gitu. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Sekarang udah ber selesai skripsinya? Belum mulai. Oh baru mulai? Belum. Oh belum mulai. Ya, selamatlah kalian ya. Welcome. Gitu kira-kira. Gitu sih kalau dari aku. Yang penting adalah yang selesai bukan cuma jadi kayak aduh gua belum pernah bikin lagi nih gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian tuh cuma jadi om-om atau tante-tante yang kayak dulu tuh om tuh harusnya gitu. Karena kalian cuma nggak pernah berani mulai gitu. Kalian cuma jadi om-om atau tante-tante yang nyebelin aja padahal itu karena kalian memproyeksikan kegagalan kalian karena kalian sendiri nggak pernah mau nyoba gitu. Kegagalan itu terjadi
bukan gara-gara cuma link atau connect, itu memang faktor yang menentukan. Aku nggak bisa bilang bahwa ya lu kan enak lu bisa begini, ya lu kan enak lu bisa begitu. Iya, aku bisa bilang bahwa iya betul. Koneksi adalah salah satu faktor yang besar. Privilege adalah salah satu faktor yang besar. Tapi mencoba itu juga faktor yang lebih besar. Kerja keras adalah faktor yang lebih besar lagi. Jadi itu sih saran aku gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat nyoba gitu kira-kira. Oke, I do agree with that statement juga Kak Umay. Jadi karena banyak banget teman-teman di sini yang mahasiswa mungkin dalam skala yang lebih kecil ya, bukan pembuatan film kan belum sampai di situ ya. Misalnya mau buat konten sosial media deh, aduh nggak mau soalnya paling viewsnya kecil, paling nggak ada yang komen. Nah itu hal-hal seperti itu yang terkadang membuat kita tuh berhenti. Dimulai aja belum, tapi udah berhenti gitu ya, karena kita berperang sama isi kepala kita sendiri gitu. Betul. Nah jadi mungkin salah satu yang tadi saya cermati gitu ya, kita harus set dulu objektif atau tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Iya. Dalam kita berkarya, dalam kita berbicara, berani untuk berbicara tuh tujuannya apa? Dalam bikin konten tuh tujuannya apa? Betul. Mungkin ada pesan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak di sini aja misalnya kan? Nggak perlu kalau kita cuma mau nyampein pesan di auditorium ini 100.000 orang yang nonton tuh nggak perlu. Karena tujuannya spesifik, jelas atau kecil gitu ya. Nah kemudian tadi kalau misalnya kita balik lagi Kak Umay ke memburu pemangsa gitu. Itu kan sebuah fenomena atau masalah yang besar tapi tidak terlihat ya. Iya. Nah kira-kira nih kita sebagai mahasiswa di sini apa sih yang sebenarnya mungkin bisa kita langkah kecil yang bisa kita lakukan supaya bisa memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak gitu. Karena kan sebenarnya masalahnya pun kita tidak bisa melihat dengan nyata gitu ya. Iya. Seperti apa? Sebenarnya yang paling penting, yang paling simple yang bisa kita lakuin tuh ini mungkin ini hal terkecil ya. Kayak kalau misalkan kita lihat ada orang-orang yang udah ada fotonya gitu, misalkan dia melakukan tindak apa terhadap anak kecil, kita bantu retweet kayak kita bantu apa, itu hal paling simpel yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Atau misalkan kita tahu ternyata saudara, kerabat atau apapun adik-adik kita yang nauzubillahi min dzalik menjadi korban gitu ya, kita bisa bantu juga untuk adukan misalkan ya either ke pihak yang berwenang atau misalkan ke Komnas atau apapun itu gitu. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi bagian dari partisipasi terhadap keselamatan anak juga sih. Tapi kalau hal yang lebih besarnya lagi kan memang sulit ya, karena orang-orang seperti itu nggak kelihatan gitu. Jadi sangat sulit gitu. Ya memproteksinya adalah dengan aware bahwa anak-anak itu tidak tahu konsensual, tidak tahu safe space itu kayak gimana kecuali mereka diajari gitu. Makanya pentingnya untuk mengajari mereka sejak kecil sih gitu. Oke, berarti start small ya. Jadi Ya, hal start terkecil kita bisa lakuin. Sebelum saya lempar ke teman-teman, silahkan dipersiapkan pertanyaannya karena seperti biasa ada 3 hadiah ya buat teman-teman yang bertanya. Last statement Kak Umay, kira-kira apa yang bisa Kak Umay sampaikan gitu ya kepada peserta Confest di sini supaya teman-teman bisa berani memulai, berani berkarya dan berani mewujudkan ide-ide mereka melalui sebuah karya atau berani untuk speak gitu. Oke, sebelum ke statement terakhirku, ada di sini yang mau jadi penulis skenario atau cita-citanya jadi penulis skenario, atau ada yang mau mungkin tertarik ada di marketing atau apapun, ada yang tertarik nggak? Atau Ada? mungkin magang atau apapun, ada? Oke. Kalau ada yang tertarik, itu orangnya yang lagi megang kamera, boleh Riris berdiri, nanti coba hubungi ke dia aja atau minta nomor HP-nya atau gimana. Nanti kontakan sama dia, nanti siapa tahu ada kesempatan magang di Cinemaku Pictures, nanti bisa berkoneksi. Karena untuk informasi bahwa alhamdulillah seperti yang aku sempat tulis di threads juga, Cinemaku Pictures itu sejak film ketiga kami itu selalu membuka kesempatan untuk penulis debut. Oh, oke. Jadi banyak sekali penulis-penulis yang baru pertama kali menulis skenario di
di film layar lebar gitu. Jadi kami selalu membuka kesempatan dan kalau teman-teman tertarik, kami dengan senang hati membuka kesempatan itu, nggak harus langsung besar langkahnya, dari kecil-kecil dulu, belajar dulu, dan kita sangat terbuka banget kesempatannya. Menuju ke statement terakhirku untuk semuanya, ini yang selalu aku pegang dan aku berharap semuanya pegang juga, bahwa karya pertama itu pasti jelek. Karya pertama itu pasti jelek. Itu pegang. Tapi jangan berhenti di karya pertama. Karena kalau lu berhenti di karya pertama lu akan selesai. Karya pertama lu pasti jelek. Terus kalau lu dengerin orang lain yang ngomongin lu jelek, lu nggak akan bikin lagi yang berikutnya. Jangan luangin waktu lu buat dengerin apapun yang ngomongin tentang lu. Hidup lu terlalu pendek buat cuma dengerin omongan-omongan buruk dan busuk dari orang lain. Orang bebas mau ngomongin apapun tentang lu. Orang bebas nempelin Umay Syahab gini, Umay Syahab gitu. Tapi orang gak pernah tahu apa yang ada di kepala gue, orang gak pernah tahu gue maunya gimana, orang gak pernah tahu drive gue kayak gimana, orang gak pernah tahu motivasi dan cita-cita gue kayak gimana dan setinggi apa. Dan orang gak perlu tahu. Cuma lu aja yang perlu tahu dan cuma lu aja yang bisa realisasiin itu semua. Dan menurut gue lu harus berani karena cuma lu yang tahu dan cuma lu yang bisa doang ngelakuinnya. Itu aja, thank you. Wow, boleh aplaus yang paling meriah teman-teman. Luar biasa, Kak Umay, saya juga lagi merintis menjadi content creator. Jadi itu tadi closing statementnya luar biasa, ngena banget ya. Apalagi kita buat orang-orang yang suka speak atau berkarya untuk media yang sangat besar, karena kita nggak bisa kontrol juga orang-orang mau berpikir apa, orang-orang mau berkomentar apa, baik itu komentar positif, baik itu komentar negatif, itu pasti diterima. Apalagi untuk kita yang berani untuk berbicara atau berkarya di sosial media gitu ya. Nah, thank you so much Kak Umay, very insightful. Boleh aplaus sekali lagi. Nah, sekarang saya mau melempar kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Umay. Silakan. Wow. Oke, yang duluan deh, cewek-cewek di pojok mau yang mana ya? Yang biru. Oke, silakan. Silakan, jangan lupa perkenalkan nama, jurusan, semester, dan pertanyaannya. Oke, nama saya Jennifer, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, saya masih semester 2. Nah, saya mau nanya, menurut Kak Umay, apa kesalahan yang paling sering dilakukan anak muda ketika ingin masuk ke industri kreatif dan bagaimana cara menghindarinya sejak masih kuliah? Oke, bagus banget pertanyaannya, terima kasih. Problem paling utamanya adalah, sebenarnya ini juga problem gue. Dan gue lagi belajar, bahkan terus belajar. Adalah generasi kita suka bacain komentar. Padahal kadang-kadang komentarnya cuma 2, cuma 3. Setuju. Penting banget tuh komentar kayaknya ya. Kayak yang padahal dari 10 komentar gitu yang bilang kayak apaan sih, itu cuma 2 orang. Ini maaf ya, gue pakai case gitu. Gue pakai case, ada waktu itu Reza Arab nge-tweet gitu, hai, terus ada yang jawab, so asik lo kodok. Gue kayak, hah? Iya tahu itu, iya kan? Rame banget. Maksud gue kayak dia cuma ngomong hai loh. Maksud gue di titik ini. Gue lagi nggak mau, gue bukan mau ngomongin pemerintahan apa gimana ya, tapi maksudnya kan terlalu banyak pengangguran juga gitu. Waduh, tenang, sabar. Maksud gue orang tuh terlalu banyak waktu luang untuk berkomentar, bahkan yang negatif. Jadi kita nggak usah terlalu baper sama komentar orang gitu. Jadi kalau orang komentar negatif, ya kalau emang kita nggak nyaman ya dihapus aja atau seenggaknya di blok gitu.
Karena orang tuh akan emang selalu channeling energi negatif kita. Mungkin kalau kita ambil positifnya, kalau kita berusaha ambil positifnya ya, mungkin dengan itu dia tenang kali ya. Ya biarin aja. Kalau emang yang bikin kita tenang adalah dengan ngeblok mereka, ya blok aja udah gitu. Jadi cara paling aman, cara paling damai untuk kita terus berkarya adalah jangan dengerin komentar negatif. Walaupun itu tetap sulit bahkan buat gue saat ini. Karena ya volume yang hadir ke gue kan tidak sedikit ya. Volume yang hadir ke gue bisa 100, bisa 200, bahkan pernah banyak banget. Banyak banget gitu. Jadi ya, tapi ya gue jalanin aja gitu. Karena ini juga penting bahwa tidak reaktif itu juga adalah sebuah jawaban. Itu juga penting sekali loh. Gue cuma sekali pernah klarifikasi, sisanya nggak pernah untuk hal apapun karena gue nggak pernah mau terjebak dalam terutama dalam urusan personal ya. Gue beberapa kali pernah ada urusan personal gue sama teman gue yang dibawa misalkan ke sosial media gitu. Gue nggak pernah mau selesain di sosial media. Karena menurut gue punya nomor dia, gue bisa telepon, gue bisa chat, ngapain harus di sosial media? Ngapain seluruh ruangan ini harus tahu urusan personal gue sama dia? Itu problem utama permasalahan generasi kita. Kayak ngapain sih semua orang harus tahu masalah kita gitu. Kayak kita fokus aja sama apa yang mau kita jalanin, kita fokus aja sama karya kita fokus aja selesain apa yang bisa kita selesain di ranah personal, sisanya orang tahu yang seneng-senengnya aja. Itu dari gue, thank you. Boleh aplaus teman-teman. Dan Jennifer, silakan ke depan kita foto dulu. Buat yang mau nanya, by the way, siap-siap touch up dulu ya, karena foto di depan nih langsung. Oke, sambil foto, saya mau lihat juga untuk penanya berikutnya, boleh angkat tangan? Sebelah sini dulu ya. Boleh deh, yang belakang. Pakai kacamata, ya betul kamu. Silakan. Oke, thank you Pak Rizky buat kesempatan Yes. yang bertanya. Halo Kak Umay, saya Feraldo Rusli dari Halo. jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Kebetulan saat ini semester 4. Saya mau nanya 2 pertanyaan sih Kak. Itu bagaimana pendapat Kakak soal industri film Indonesia terutama genre horor yang lebih ngutamain tren, quantity production house sama early demand di awal-awal. Lalu yang kedua sih simpel aja, siapa role model Kakak dalam membuat atau menulis film? Kan kita tahu banyak nama-nama besar seperti Yandi Lawrence, Joko Anwar, dan Ernest Prakarsa. Itu aja. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ngejawab gimana, ini khusus untuk industri film Indonesia berarti ya? Gimana, kenapa banyak yang ngikutin tren dan lain-lain? Kalau menjawab itu sebenarnya gue nggak bisa menjawab mewakili mereka, tapi yang gue bisa jawab secara diplomatis adalah itu otoritasnya mereka karena mungkin kan mereka melihat industri, ya kan namanya industri kan, industri di dalam sebuah industri ada perputaran uang. Mungkin bagi mereka ini adalah sebuah industri, ini adalah sebuah korporasi yang dimana ya ada uang di dalamnya, ada karyawan yang harus dibiayai gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang mungkin kan berpikir kayak nyarinya cuan doang, ini mikirnya uang doang dan lain-lain. Guys, yang harus dipahami bikin film itu tidak murah. Untuk menjadi sebuah produksi film aja itu biayanya bisa miliaran, belasan, bahkan puluhan gitu. Jadi kayak untuk mengembalikan uang break even point aja tuh sulitnya di tengah dolar yang lagi sangat rendah ini alias tinggi gitu. Kayak jadi maksudnya emang ya masing-masing production house punya cara pandangnya masing-masing. Intinya itu sih. Jadi kita juga nggak bisa judging mereka gitu. Ya kalau misalkan emang lu nggak sepaham dengan cara pandangnya mereka, ya sesimpel ya jangan ditonton misalkan filmnya gitu. Ya itu aja sih kalau menurut gue ya gitu. Gua nggak pernah ngerasa kayak kalau misalkan gue cara pandangnya nggak sama mereka berarti mereka salah gitu. Menurut gue itu juga adalah cara pandang yang salah sih karena punya perbedaan cara pandang terhadap melihat sebuah situasi itu juga
itu bagian dari hal yang wajar dan yang sehat juga gitu sebenarnya. Terus yang kedua, kalau penulis sebenarnya kalau Indonesia Mas Yandi salah satunya. Mas Yandi orang yang menjadi panutan gue. Secara personal gitu, gue juga senang banget ngobrol sama Mas Yandi. Bang Joko juga salah satunya. Kalau di luar mungkin Aaron Sorkin adalah salah satu penulis yang paling gue suka karya-karyanya. Aaron Sorkin yang ngedirect Trial of Chicago 7, penulisnya Social Network. Terus dia direkturnya I'm Thinking of the Ending Things, dia nulis itu juga. Sorry, sorry, itu Charlie Kaufman. Tapi intinya karya-karyanya dia banyak dan luar biasa bagus. Dia biasa kerja sama David Fincher gitu. Jadi itu sih mungkin kira-kira. Tapi terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Thank you. Boleh aplaus teman-teman. Dan maju ke depan silakan. Oke, jadi sedikit sum up juga dari dua pertanyaan yang tadi. Memang pada akhirnya teman-teman, foto dulu silakan. Oke, kalau buat teman-teman di sini ada jurusan bisnis juga kan ya? Di sini ada bisnis dan komunikasi, benar? Benar ya? Nah, pada akhirnya film juga selain berfungsi sebagai sebuah karya, tapi dia juga adalah sebuah bisnis ya. Bisnis itu harus atau kita usahakan supaya menjadi profit atau at least BEP. Betul. Ya. Kalau nggak BEP berarti rugi. Jadi tadi bagaimana kita menyikapinya, banyak film-film horor, mungkin itu juga market fit di Indonesia ya. Jadi makanya kenapa ada sebuah produk, karena pasarnya ada, karena marketnya ada. Betul. Gitu. Dan juga kalau misalnya kita masih mendengarkan komentar-komentar buruk, pada akhirnya itu menjadi sebuah resiko pekerjaan ya. Ya. Sebagai seseorang Kauma yang di highlights, banyak kamera, banyak orang memandang, tidak hanya yang positif, pasti juga yang negatif. Jadi sekalinya bikin klarifikasi, malah jadi semakin melebar mungkin. Ya, Begitu betul. ya pengalamannya. Oke, thank you so much. Udah 2 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita pindah dulu ke sini ya. Boleh. Yang tadi udah cewek, cowok, cewek lagi. Yang belakang. Tadi kayaknya paling yang duluan mana? yang itu tuh, yang maaf putih, yang baju putih. Yang jilbab? Iya, jilbab hitam. Yang jilbab, silakan. Ya. Oke. Halo Kak Umay, perkenalkan nama aku Baby dari Ilmu Komunikasi semester 4. Jadi aku mau nanya pertanyaannya, tadi Kak Umay sempat mention kalau misalnya memiliki ide yang oke itu perlu ngomong sama orang banyak ya, beberapa orang banyak untuk merealisasikan ide yang oke gitu. Cuman terkadang dengan banyaknya pendapat dari orang-orang, kita jatuhnya jadi kayak hilang arah gitu. Jadi karena pendapat yang kita tampung jadi banyak gitu. Nah, gimana caranya Kak Umay menyaring pendapat yang oke untuk ide yang udah Kak Umay tahu dengan tidak menghilangkan identitas idenya itu sendiri gitu. Itu pertanyaan kamu. Makasih Kak Umay. Bagus pertanyaannya. Keren-keren ini pertanyaannya. Mantap. Iya, jadi biasanya kalau dari kita, bayangin deh, kalau kita habis ngedit filmnya itu kan biasanya hasil misalnya kita syuting 30 hari nih, habis syuting 30 hari, kita edit, itu jadi hasil materinya itu 150 menit. Setelah jadi 150 menit, kita nonton bareng sama 50 orang misalkan gitu. Dari 50 orang, terus mereka pasti punya reviewnya masing-masing. Untuk dari 150 menit itu kita cut down jadi misalkan 120 menit. Nanti jadi 120 menit kita FGD lagi sama 300 orang. Setelah 300 orang mereka nonton, kita cut down lagi jadi 100 menit. Nah, gimana tuh caranya biar kita nggak hilang arah? Caranya adalah kita lihat polanya. Kita baca polanya, itu kan orangnya banyak banget ya, mungkin lebih banyak dari orang yang ada di sini gitu. Kalau misalkan kita baru ngomong sama 10 orang aja kita udah hilang arah, gimana kita ngomong sama 300 orang yang ada di sini nih gitu.
itu udah bukan hilang arah lagi gitu. Itu udah vertigo kali gitu istilahnya ya gitu. Tapi yang paling penting adalah pintar-pintarnya kita untuk ngebaca pola. Sebenarnya yang paling dirisaukan dari ide-ide yang udah kita punya itu apa sebenarnya? Itu di mana kira-kira gitu. Karena pasti ada polanya. Nggak mungkin nggak ada polanya. Semua yang terjadi itu di dunia tuh udah muter-muter aja gitu. Bahkan potongan rambut dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja bentuknya gitu. Jadi semua selalu ada polanya, style, taste, references itu muter-muter aja. Nggak pernah kebaruan tuh jarang. Kebaruan tuh there's nothing new under the sun. Itu kan udah yang kita underline dan bold ya gitu. Jadi itu sih pasti selalu akan ada polanya dan kamu nggak akan pernah hilang arah selama kamu bisa mencari dan menemukan pola itu. Kira-kira itu. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Sip. Boleh aplaus teman-teman sekalian, baby silakan ke depan. Terima kasih. Oke. Tadi kalau kita ngomongin soal following question tentang pola, jadinya dari pola itu apakah pola-pola yang kita bawa dari karya pertama itu kita bawa ke pola di film yang kedua gitu. Maksudnya misalnya bagian ini tuh selalu direvisi. Ya udah di next filmnya jangan bikin bagian ini gitu. Maksudnya kah? Itu belum tentu. Oh itu belum tentu? Itu belum tentu. Oke. Jadi maksudnya adalah lebih kepada kan orang ngasih review, ketika orang kasih review dari review orang-orang itu kan ada patternnya tuh. Nah patternnya tuh lebih kepada apa sih common keresahan yang sama gitu. Polanya tuh lebih ke situ. Tapi kalau misalkan dari film satu ke film yang dua polanya bisa ditiru itu belum tentu. Karena kita pernah ngelakuin hal yang sama gitu misalkan. Oke, di film pertama kita laku nih cara promonya kayak gini. Kita coba deh replicate di film kedua. Nah itu nggak bisa tuh. Jadi replikasi itu tidak selalu berhasil sebenarnya. Karena timingnya beda, momentumnya beda, keresahannya beda, semangat zamannya beda gitu. Itu. Oke. Berarti memang satu strategi itu untuk satu film. Atau Betul. mungkin ada misalnya kita punya 10 strategi, ya bisalah 3 direplikasi, 7-nya Betul. diperbarui gitu Betul, ya. betul. Oke, thank you so much. Kita move on lagi ke next question. Silakan. Yang mana? Mau yang mana? Depan? Yang Ada depan. 2, kacamata atau tidak kacamata? Yang kacamata. Yang kacamata. Dulu, Silakan. apalin dulu. Mic-nya boleh? Mic-nya mati itu, maaf. Tes. Oke. Oke. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Kak Umay, perkenalkan nama saya Jensen, saya dari jurusan IAB. Saya ingin bertanya tentang mengenai ide lagi nih. Jadi kan ide itu suka tiba-tiba muncul entah saat pembuatan film. Misal Kak Umay ada ide baru. Gimana Kak Umay memanage ide-ide tersebut agar nggak dilupakan atau menahan rasa antusias Kak Umay terkait, wah ide ini kayaknya bakal jadi nih, bakal bagus nih. Gimana cara Kak Umay memanage diri Kak Umay sendiri? Kurang lebih begitu sih. Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Bagus. Ini sumpah ini dari hampir aku keliling-keliling kampus, ini pertanyaannya paling tajam-tajam loh. Bagus. Keren. Keren ya mahasiswanya. Biasanya tuh pertanyaan nyari poin aja, nyari poin sama pertanyaan ngantuk gitu kayak. Tapi ini tajam bagus. Nice, guys. Oke. Jadi kalau gue tuh sering kali gitu, kalau dulu kan gue masih sering naik motor ya. Pokoknya prinsip gue adalah
lagi ngapain pun posisinya, even udah mau tidur gitu, kayak lagi udah tidur ayam gitu, udah kayak bener-bener mau tidur, terus dapat ide, lagi di tengah jalan bawa motor, terus dapat ide, berhenti, catet. Karena kalau udah lupa, itu momennya hilang. Kadang-kadang takutnya itu adalah ide terbaik yang bisa didapatkan. Jadi catet, mau lagi mandi, gue sering banget tuh, lagi mandi gitu, lagi sampoan, makanya gue tuh selalu taruh HP bener-bener di samping apa namanya, di samping rak gitu, terus buttonnya tuh button yang bisa voice memo. Jadi kalau misalkan dapat ide langsung record gitu. Itu sering banget kayak gitu. Itu prinsip yang selalu gue lakuin di momen apapun, itu gue lakuin. Sama satu lagi ini, karena gue berteman baik sama Selos, si botak satu itu, gue diajarin sama dia adalah gue nggak pernah boleh menyelesaikan hari dengan utang berpikir. Jadi kalau gue berpikir sesuatu di hari itu, gue harus selesain hari itu juga. Gue misalkan punya ide gitu, gue nggak boleh ada utang ide. Gue beride hari itu, gue pengen deh misalkan gue pengen bikin bikin botol ini gitu misalkan. Ya gue harus bikin hari itu juga. Gue nggak boleh nyoba-nyoba di besok. Misalkan jelek hasilnya, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya udah gue coba hari itu untuk bikin. Dan itu harus benar-benar dilakuin hari itu. Seenggaknya gue udah tahu prosesnya dan besok gue sempurnain lagi gitu. Itu yang paling penting banget. Jadi jangan pernah utang ide sehari pun. Dan yang kedua, kalau ada ide, catet. Catet, rekam. Kalau malas nulis, direkam juga boleh. Itu. Kalau yang pertanyaan kedua adalah bagaimana menahan agar gak antusias. Sebenarnya kalau buat gue adalah ketika di hari syuting itu kan variabelnya banyak sekali ya. Bahkan kita nggak bisa cuma memikirkan egoisme dan diri kita sendiri. Ada kru, ada budget, dan ya banyak sekali lah, ada cash dan lain-lain, ada waktu menunggu dan lain-lain. Jadi itu pinter-pinternya kita untuk menimbang. Ketika misalkan gue pengen, misalkan setnya kayak gini, terus setnya adalah auditorium ini, terus gue ngerasa kayaknya bagus nih kalau di tengah sini ada lampu disco, misalkan gitu ya, lampu disco gede banget. Terus gue minta sama tim artistiknya, Mas bisa nggak ini ada lampu diskonya? Terus gue harus nanya dulu kan ke tim Astrada, possible nggak kira-kira? Nanti Mas art directornya akan menjawab, oke, possible, tapi 3 jam ya. Nah gue harus tanya tuh, nunggu 3 jam collateral damage-nya apa? Dampaknya apa? Kalau nunggu 3 jam kita harus ngebuang 3 scene atau ngebuang 4 scene, atau kita harus menunda syuting kita berapa adegan untuk diambil di hari berikutnya, sedangkan hari berikutnya udah nggak ada lagi. Jadi kan dampaknya panjang kan. Itu yang makanya kadang-kadang ketika kita punya ide, kita harus, apalagi di lapangan, kita harus bisa berpikir ide itu ketika dieksekusi akan dampaknya kemana gitu. Apalagi berkaitan sama orang banyak. Kira-kira kayak gitu. Bagus banget pertanyaannya. Thank you. Boleh aplaus teman-teman. Silahkan ke depan. Oke, saya senang banget hari ini karena tadi dapat apresiasi gitu ya, bahwa pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam gitu. Keren guys. Siapin pertanyaan berikutnya ya. Oke, menanggapi pertanyaan yang barusan kita bahas ya, terkait ide itu harus kayak gimana sih supaya nggak menguap gitu. Nah tadi jujur saya juga punya hal yang sama, saya selalu punya ide ketika mandi dan ketika nyetir. Ya, kalau misal tadi Kak Umay di record, kalau kadang saya langsung call tim saya gitu kayak, guys gue punya ide ini begini, gimana nih, bagus atau enggak? Biasanya langsung diskusi kalau memang possible, tapi kalau enggak dicatatnya mungkin teman-teman di sini familiar dengan Notion, pakai juga nggak? Pernah dengar. Notion ya. Nah, selain dicatat, biasanya kalau udah akhir minggu saya kasih bobot gitu. Misalnya, oh ini idenya possible, terus bisa cepat dieksekusi dan lain-lain. Jadi nanti ketika kita lagi ada waktu buat eksekusi, kita bisa lihat catatannya. Nah, seperti itu mungkin teman-teman yang sering
banyak ide gitu ya. Kalau lagi nggak dibutuhkan, tiba-tiba pas lagi mau cari ide, gue nggak punya ide nih, gue kreatif block nih. Nah biasanya bisa lihat dari bank ide itu. Oke? Sip, kita lanjut ke next question. Sebelah sini lagi mau pilih yang mana Kak Umay? Silakan. Oh bebas. Yang mana ya? Yang belakang dulu deh. Nah itu yang masih angkat tangan, silakan. Boleh, silakan. Perkenalan ya. Selamat siang Kak Umay. Nama aku Moza, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Sebenarnya aku mau ngomong sedikit aja kayak aku newbie di dunia perfilman. Sebenarnya aku mau nanya gimana caranya buat, kan banyak ya kayak sutradara bilang tuh sebenarnya nggak perlu film bagus, nggak perlu film laku, yang penting tuh film bagus gitu. Dan terus aku mau nanya gimana caranya bikin film tuh bagus dan laku gitu. Dan dari aku sendiri, aku juga punya teman yang dia pemain film, tapi nggak pernah tembus ke festival film-film besar. Sampai akhirnya dia bikin festival film sendiri, namanya mungkin aku juga udah, kayaknya dari tim, kebetulan aku juga tim dari festival film jelek ya Kak. Itu keren banget, boleh tepuk tangan buat festival film jelek. Itu keren banget, itu salah satu breakthrough of the year. Salah satu teman gue, Baba juga ada di sana. Iya, Bagus. aku juga kenal sama dia. Kebetulan aku juga tim dari festival film jelek itu sendiri. Aku juga mau ini aja sih, gimana caranya biar, sebenarnya kan festival film jelek itu dibikin karena banyak teman-teman aku yang festival filmnya nggak keterima di festival-festival besar. Jadi kayak ya udah akhirnya dibikin aja di ranahnya gitu. Dan aku mau nanya gimana caranya biar film kita tuh nggak masuk ke situ. Film kita yang harusnya tayang di festival film besar atau bahkan di layar lebar, tapi karena teman-teman aku banyak yang malu dan atau gagal gitu, akhirnya ya udah ada festival film jelek, ya udah tayangin aja di situ deh. Jadi kayak seakan-akan festival film jelek tuh punya image yang ya udah mau nggak mau tayangin aja di situ gitu. Oke. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara bikin Film bagus dan laku. Oke, siap. Thank you. Kalau gue menjawab kayak bagaimana cara bikin film bagus dan laku, gue akan seolah-olah kayak sok pinter banget. Bisa bikin film yang bagus gimana gitu ya. Tapi bikin film yang laku pun juga variabelnya akan terlalu banyak untuk disampaikan gitu. Cuma yang gue tahu pasti adalah bagus atau enggak itu kan selera, balik lagi yang tadi gue sampaikan ya. Bagus atau enggak tuh selera. Bagus atau enggak tuh nggak bisa dipaksain masalahnya. Yang bisa tuh cuma adalah ya, yang benar menurut teori atau enggak gitu. Dan teorinya kan masing-masing ada kan gitu. Ada dan textbooknya ada semua lah gitu ya. Kalau penulisan ada Snyder dan lain-lain gitu. Dalam directing pun juga ada masing-masing. Dalam acting pun juga ada Stanislavski dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu sih kalau bagaimana, kalau tadi sih mungkin ada statement yang kayak gue bikin film bagus aja deh, kalau laku urusan belakang, itu kayaknya agak statement yang terlalu radikal gitu. Kayak bagus dan laku tuh kayak nggak bisa seiring sejalan gitu. Itu menurut pandangan, menurut keyakinan saya ya. Padahal sebenarnya ya Yandi Lawrence pun bisa tetap melakukan itu kan dengan Sore, Satu Kakak Tujuh Ponakan dan lain-lain gitu. Bahkan film-film lainnya pun juga tetap ada. Bang Joko dan Bang Timo dengan Shadow Stray di Netflix pun juga kan itu sangat meledak banget gitu, bahkan sampai worldwide gitu cakupannya gitu. Jadi sebenarnya bagus dan laku bisa sangat seiring sejalan. Pun kami di Cinemaku Pictures masih tetap berusaha untuk belajar terus. Saya rasa saya belum ada di titik saya credible enough untuk bisa bicara dan menjawab topik itu. Tapi mungkin nanti suatu saat kalau misalkan proses pembelajarannya sudah semakin baik lagi, bukan selesai ya, karena belajar nggak akan selesai. Tapi kayak sudah semakin baik lagi, mungkin nanti bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi di luar itu semua, gue respect banget dengan apa yang sudah dilakukan dengan festival film jelek, karena
Itu hal dan terobosan yang menarik banget. Tepuk tangan dulu dong. Thank you. Boleh Moza silahkan ke depan. Oke, sedikit summarize apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Tadi mungkin dari Kak Umay bilang tentang apakah harus dipilih antara film yang bagus atau film yang laku. Di dunia ini mungkin ada salah satu sistem namanya sistem deterministik dan sistem probabilistik. Deterministik itu ketika kita bikin sesuatu hasilnya udah pasti. Misalnya ilmu matematika gitu ya, 1 tambah 1 sudah pasti 2. Itu kan sudah pasti deterministik. Tapi ada juga yang namanya probabilistik atau belum tentu. Kita udah bikin film bagus, modalnya gede, artisnya luar biasa, aktingnya, tapi hasilnya belum tentu juga sesuai sama yang kita ekspektasikan. Jadi gimana caranya kita probabilistik itu memperbesar kemungkinan-kemungkinan kita untuk sukses gitu ya. Jadi filmnya sudah bagus, terus juga memperbesar gimana caranya supaya untung juga gitu ya. Nah, pertanyaan tadi dari Moza itu juga sekaligus menutup sesi Q&A dari hari ini. Boleh aplaus dulu buat Kak Umay. Oke, dan sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya juga mau shout out buat salah satu mahasiswa IBKKG yang sudah support outfit saya hari ini dari kevendi.official. Boleh tepuk tangan? Nanti teman-teman kalau mau check out outfit seperti ini bisa lihat di bazar di bagian bawah. Oke, sebelum menutup, hari ini kita akan menayangkan sebuah teaser ya dari filmnya Kak Umay. Bener ya? Oke, silahkan selamat menyaksikan. Perburuan akan segera dimulai. Wow. Ini jujur banget walaupun hanya sebentar tapi merinding dan bikin aduh ini film apa nih pengen lihat gitu ya. Oke. Thank you so much Kak Umay udah hadir hari ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada teman-teman bisa jadi insight dan dare to think also dare to speak. Thank you so much. Terima kasih. Terakhir kita akan ada pesan terakhir mungkin dari Kak Umay ya. Untuk teman-teman di sini, silakan. Sehat-sehat terus, jangan boros, dolar naik terus, bensin naik terus, sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya, itu aja lah udah pokoknya. Ya, sehat-sehat kalian semua, semangat. Sip, thank you so much teman-teman. Dan dengan berakhirnya tadi kata-kata dari Kak Umay, berakhir pula sesi 2 untuk talk show kita hari ini. Terima kasih, saya dan Rizky pamit. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Umay dan juga Pak Rizky. Untuk Kak Umay boleh stay di tempat sebentar ya karena kita ada kenang-kenangan sedikit. Dan untuk mengapresiasi nih tadi ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Umay, saya izin memanggilkan Bapak Danis Murtiharso SSN MSN untuk memberikan plakat kepada Kak Umay. Kali lagi tepuk tangan yang meriah semuanya.
Untuk tim dokumentasi boleh membantu fotonya dulu. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rizky dan juga kepada Kak Umay Syahab. Nah, teman-teman, tadinya pasti udah mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru ya, wawasan-wawasan baru dari kisah-kisah Kak Umay, pengalamannya dan juga insight-insight yang diberikan pastinya dengan pengalaman yang sudah sangat banyak ya berkecimpung di dunia film, di dunia media gitu. Dan setelah ini teman-teman, mungkin teman-teman peserta udah makin deg-degan lagi ya, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi pengumuman pemenang lagi. Setelah ini kita akan mengumumkan untuk pemenang lomba speech competition. Untuk speech competition ini kita akan mengumumkan top 3 dari pemenang lomba speech competitionnya ini. Kemudian nanti untuk top 2-nya akan maju ke depan lagi, memberikan speech lagi sebagai penilaian terakhir untuk menentukan juara utamanya. Oleh karena itu untuk speech competition saya akan bacakan dulu ya untuk pemenang yang ketiga. Tapi sebelum itu kita akan memanggilkan kembali juri kita kepada Pak Akbar dan Ibu Ratih. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua? Oke, nanti Pak Akbar dan Bu Ratih akan menjadi juri untuk menilai top 2 dari lomba speech competition. Siapa yang nanti akan menjadi pemenang utamanya. Dan setelah ini kita akan langsung meng-reveal siapa juara 3 dari speech competition Confess 2026 Dare to Think, Dare to Speak. Juara 3 dari speech competition Confess 2026 jatuh kepada Mandy Jennifer dari SMK Fajar Indah. Boleh tepuk tangan yang luar biasa? Saya mengundang Pak Imam untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara 3 speech competition. Luar biasa sekali Mandy, sekali lagi selamat. Semoga bisa menjadi bekal untuk kedepannya, nanti makin menang banyak lomba lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih banyak Mandy, boleh kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Mandy. Dan setelah ini kami akan memberitahu siapa top 2 dari perlombaan speech competition ini yang akan kembali bertanding di depan membawakan speech untuk merebutkan juara 1. Untuk top 2 speech competition, pertama ada Nasya Luvena Gunawan dari SMKS Fajar Indah. Boleh silakan bersiap-siap ke backstage. Boleh bersiap-siap ke backstage. Dan berikutnya ada Benedikta Regata Sungkono dari SMA Fons Vitae 1. Boleh segera bersiap ke backstage juga. Nantinya teman-teman yang top 2 ini akan membawakan speech Why should we pick you as a winner di speech competition ini. Dan nantinya akan dinilai oleh para juri, oleh Pak Akbar dan juga Ibu Ratih. Sebelumnya, sebelum kita nanti melanjutkan ya sambil kita menunggu teman-temannya pada bersiap-siap, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan pada acara Confess 2026 hari ini, kepada PT Vintama, PT Prima Langgeng Dian Agung, Rayain Event Organizer, ITON, Ibistel Jakarta, dan FitHub. Juga kepada para media partner kami, kepada Republika, Media Indonesia, Radio Republik Indonesia, Kompasiana, dan Portal Lebak. Terima kasih banyak atas dukungannya untuk Confess 2026 Dare to Think, Dare to Speak.
Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menyaksikan penampilan top 2 speech competition. Pertama, mari kita panggilkan Nasya Lurvena Gunawan dari SMKS Fajar Indah. Hello, everyone, honorable judges, and my beloved audience. It's me again. I'm Nasya Lurvena Gunawan from SMKS Fajar Indah. And today, maybe the speech won't be longer than 1 or 2 minutes because I just prepared it. And also, the theme is, why should I choose you as the winner? Why should you guys choose me as the winner? Well, I believe that winner isn't the loudest or the smartest in the room. Winner is about effort, dedication, perseverance, and efforts. So, if you guys choose me as the winner, it's not about how smart I am, how great I am. It's about why I want to keep learning. I want to keep growing, and I try to do my best. And if only today I don't win, and it's okay because I gave my best. And that's all from me. Thank you. Wow, nah itu dia. Oke, dan setelah ini Nasya boleh kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan untuk penampilan dari Benedikta Regata Sungkono dari SMA Fons Vitae 1. Boleh tepuk tangannya semua. Hi. Good morning, honorable judges and dear friends. Back again, my name is Benedikta Regata Sungkono, and honestly, this is a very surprising thing that I've just known. But what was the reason that I think I'll be fit as the first place winner? Coming from someone that's always been afraid of speaking in public or even always overthink about what people are going to say about me, I wanted my speech to be very meaningful, especially for someone that also experiences the same thing as me. And if I got the chance to have like 1% or even more that from my speech they believed in themselves or they're brave enough to want to step outside of their comfort zone, I think I achieved that goal. So for me, being a winner doesn't mean being the best or being the well-spoken person in the room. But for me, being a winner also has to have an impact for our future generations or even our beloved country. And that is all for me. Thank you for listening. Boleh tepuk tangannya untuk kedua finalis speech competition kita. Luar biasa sekali tadi kedua penampilannya ya. Aku yakin ini juri-jurinya juga kayaknya agak bingung nih ya, mana nih di antara keduanya yang akan menjadi pemenangnya gitu. Karena yang tampil pada hari ini adalah the best of the best. Jadi finalis yang akan menentukan siapakah yang akan memperoleh juara 1 dan juara 2, Kay. Iya, betul banget. Nah, tapi sembari kita menunggu hasilnya ya, kita mau ada sesi seru-seruan dikit nih. Kita mau ada kejutan dikit buat teman-teman yang ada di sini. Ya, kita akan masuk ke sesi apa ya? Sebenarnya belum ada namanya sih, tapi intinya bagi teman-teman yang sudah Sabar. Sebelum di-spill, Oke. kita mau kasih tau dulu nih. Kalau teman-teman bakal ngedapetin hadiah goodie bag dari Light Plus. Kalau misalnya berhasil cepet-cepetan melakukan hal ini gitu ya. Oke. Tip gitu. Disponsori oleh Light Plus ya. Iya, dari Light Plus. Dan apakah ini dalam tanda kutip yang dimaksudkan Kak Kira adalah teman-teman yang sudah follow Instagram event.ilkom? Iya, mungkin boleh dibuka dulu aplikasi Instagramnya, dilihat udah follow event.ilkom atau belum. Satu orang yang paling cepat maju ke depan nunjukin udah follow event.ilkom bisa dapat goodie bag. Boleh langsung ke depan aja, langsung ke depan. Wow, dia tanpa ragu di sini, langsung lompat dia. Siapa namanya? Cia dari
Cia dari kampus mana? Kampus ini? Oh dari oke. peserta IB Koi Kyanggi, boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Oh ternyata dari kampus ini. Jurusan Oke. apa, jurusan apa? Oh jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi, Oke. Boleh dong dikasih lihat buktinya udah follow Instagram event.ilkom. Oh sudah follow ternyata follow, coba lihat. event.ilkom. Oh ya oke. Oke luar biasa. Boleh kakak panitia diserahkan hadiahnya kepada Cia? Sambil kita foto dulu untuk panitia dokumentasi. Oke kita berfoto dulu ya Cia. In 1, 2. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak Cia, kongres. Yes. Oke deh. Nah, tadi karena kayaknya rebutan banget, kita kasih satu kali kesempatan lagi kali ya. Tapi Boleh. kita hitung dulu 1, 2, 3 baru lari cepet-cepetan ke depan ya. Jadi boleh siap-siap dulu teman-teman, kita langsung hitung aja yang ke depan ya. Iya. Kalau angkat tangan dong nggak dihitung. Jadi yang bisa ke depan langsung aja persiapkan kaki kalian dan mental kalian dalam hitungan 1, 2, 3. Lo ya memang, wop, udah. Oh, agak Langsung aja. atlet ya bro. Gila. Siapa namanya? Dia melengkapi. Pratama. Andika Pratama dari? K49. Dari SMK 49. SMK 49 mana suaranya dong? Asik. Kemarin ikut lomba apa nih? Aku ikut news presenter. Oh, News News Presenter. Presenter. Oke, habis ini nanti pengumumannya ya. Iya. Boleh lihat? Buktinya udah follow event.com. Oh, sudah juga ternyata Sudah Kak Dodo. follow. Oke. Oke. Boleh kakak panitia hadiahnya? Oke, foto dulu kita yuk. Oh agak sebelah sini. Agak sebelah sini, oke. 1, 2. Terima kasih banyak, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Ada lagi yang masih mau goodie bag-nya? Kok jadi nawarin jatuhnya kita ya? Mau nggak? Mau nggak teman-teman? Oh itu ada yang tunjuk-tunjuk katanya mau, Oh, yang mau, tunjuk-tunjuk mau. mau ya, udah siap-siap ya, oke deh. Kalau gitu kita hitung sekali lagi ya. Kita hitung sekali lagi ya. Siap-siap dulu nih, siap-siap dulu nih. Udah pada acak-acak Udah ada duduk di sudut pinggir. biru, udah ada Pada di sudut duduk di biru dia. pinggir. Oke. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Bab. wow. Wow, ada selebrasi sedikit dari Ronaldo tadi di sana. Oke, boleh sini dulu, coba. Tadi namanya bener kan, ini kemarin lomba speech berarti ya? Namanya Arlentra kan? Oh, masih inget nih Kak Dodo nih. Masih inget dong, tadi juga ketemu sebenarnya di belakang tadi sebelum mulai. Oke, boleh Oke. dong kakak. Boleh lihat dulu. Kakak, gimana sabar. follow event.ilkom. Lah, Oh, apa yang nggak dibawa? waduh, gimana nih? Boleh, coba Boleh, lihat dulu, boleh, lihat dulu, ya kita Allah. lihat dulu. Ditunjuk terus tuh kayaknya. Sabar guys. Nanti masih ada hadiah-hadiah menarik lainnya kok. Nanti di akhir kita bakal masih ada jatah buat giveaway yang IB Style itu ya kak ya. Masih ada untuk jatah healing di IB Style Jakarta Sunter. Ada? Iya. Oh, ternyata belum follow ya. Iya, ternyata letter follow teman-teman semuanya. It's okay. It's Tapi okay, dia nggak apa-apa. jujur loh, dia jujur. Dia jujur. Padahal sebenarnya sambil jalan bisa follow ya. Benar. Boleh tepuk tangan untuk kejujurannya Arlendra teman-teman semuanya. This is the gentleman that we want. Oke, Itu sekarang dia. teman-teman make sure udah follow dulu ya, baru maju ya. Make sure udah Iya. follow dulu. Ayo yang tadi belum kedapatan ancang-ancang lagi. Sabar, belum. Sabar. Buset. Belum. Buset, dikata maraton kali ya. Mungkin karena Light Plus produknya sebagus itu ya kak Like ya. Plus memang sebagus itu, makanya orang-orang sudah menantikan tidak sabar. Iya. Benar banget. Oke, sabar ya. Ini pada curi start duluan nih, dilihat-lihat nih. Ambil posisi dulu teman-teman semuanya karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan ke depan duluan. Langsung saja kita hitung kira in 1, 2, 3. Wow, buset dah kata gua mah. Gila banget ini. Sabar. Ini P3K ada nggak P3K tolong P3K. Wah. Sabar, oke, karena Sabar. ini bertiga dulu Bertiga dulu deh. Ini kalau ada VAR mungkin kita cek VAR dulu sebenarnya ya. Kenapa? Kalau ada VAR kita cek VAR dulu sebenarnya. Oke. Oke. Coba kasih lihat dulu dong, tiga-tiganya beneran udah follow nih. Oke.
iya. Udah mutualan soalnya, peserta udah mutualan. Udah mutualan. Gokil. Coba lihat, udah. Oke. Oke. Biar makin seru ya Kak Dodo ya. Yap. Kita suruh mereka home pimpa dulu kali ya siapa yang jadi pemenangnya. Home pimpa atau kita main game singkat. Gimana? Jangan kasihan. Jangan Mereka kasihan ya, udah capek ya, lari, jangan capek ya. lari tadi ya. Udah, Sampai ya. tadi pada ada yang ngejungkel-jungkel. Benar juga sih, takutnya udah antusias. cedera mereka ya. Oke, kita home pimpa ya. Kita pakai cara tradisional teman-teman, kita home pimpa. Home Boleh. pimpa alayum gambreng. Oke. Wow! Oh, Ternyata langsung bergaya dia. yang menang yang putih. Oh enggak ya, jangan. Udah kecewa dia barusan. Oke, atas nama siapa? AB, boleh tepuk tangan untuk AB teman-teman semuanya. Luar biasa. Untuk yang belum dapat nggak apa-apa. Mungkin ada kalian dapat ibis mungkin nanti. Siapa tahu doa aja yang banyak. Iya. Oke, boleh kakak panitia diserahkan hadiahnya kepada AB. Ya, dan panitia dokumentasi untuk mendokumentasikan momen ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas antusiasnya ya. Tadi Yes. jujur gak expect serame itu, sebrutal itu ya larinya ya sampai ke depan ya. Dan teman-teman setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk juara 1 dari lomba speech-nya. Dari juri sudah membuat keputusan ya, para juri ya. Yap. Dan di tanganku sudah ada namanya nih Kira nih. Sabar agak jangan kelihatan gitu. Oh iya, oke. Dan wow, dan harus kita akui bahwa memang mereka ini sudah bertarung dengan sangat baik. Jadi siapapun pemenangnya teman-teman, kita harus tetap apresiasi kedua-duanya. Akan tetapi, tetap akan ada satu orang yang juara 2 dan satu orang yang juara 1. Siapakah itu? Oke. Kita akan langsung manggil juara 1 dari Speech Competition Confest 2026 jatuh kepada Nah, Benedikta Regata Sungkono dari SMA Fons VT 1. boleh tepuk tangan yang meriah teman-teman. Dan kami mau kembali mengundang Pak Imam untuk menyerahkan hadiah. Oh, maaf, mengundang Mohon Pak maaf. Akbar sebagai Ya, kita perwakilan mengundang Pak Dewan Akbar. Juri Ya, untuk memberikan untuk menyerahkan. hadiahnya. Ya. Oh maaf Pak Iman. Oke, kita boleh ke tengah sedikit. Benedikta. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Benedikta. Boleh. Oke. Dan otomatis berarti juara kedua kita untuk Speech Competition Confest 2026 jatuh kepada Nasya Lufena Gunawan SMKS Fajar Indah. Iya. Boleh tepuk tangannya semua. Dan kita Kami mempersilakan. memanggil Ibu Ratih untuk menyerahkan hadiahnya. Kemudian kami mengundang kembali kepada Mandy Jennifer dan kepada Benedikta Regata untuk foto bersama bertiga ya dengan Foto Bu kembali, Ratih dan Pak berdua Akbar juga. bersama-sama. Ya. Kita mengundang Pak Akbar juga untuk maju ke depan untuk mengambil foto bersama.
Luar biasa sekali ya, kemarin mereka sudah menampilkan kemampuan untuk public speakingnya, bagaimana pembawaan materi, dari penyusunannya juga, dan keren-keren banget sih. Mereka masih pelajar SMA, SMK, tapi bakatnya sudah sangat luar biasa ya. Ya, dan bahkan untuk juara 1 dan 2 hari ini pun juga baru diberikan temanya dan mereka bisa langsung mempresentasikan pidatonya dengan sangat baik. Luar biasa sekali memang para pemenang dari lomba Confess pada hari ini. Dan selain mendapatkan hadiah berupa uang dan juga sertifikat, juga mendapatkan beasiswa ya untuk kuliah di Beasiswa. IB Quick Yangi. Sebesar 35 juta rupiah teman-teman semuanya. Nominal yang sangat besar teman-teman dari IB Quick Yangi. Oke, sudah kami persilakan semuanya untuk duduk kembali. Terima kasih banyak dan selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya sekali lagi untuk para pemenang speech competition kita. Dan setelah ini kita akan mengumumkan untuk lomba berikutnya, lomba terakhir yakni lomba News Presenter. Ya, dan di mana News Presenter ini bagi teman-teman yang menyaksikan kemarin, semuanya juga luar biasa teman-teman, baik dari cara mereka memaparkan beritanya, bagaimana mereka memainkan ekspresinya. Jujur memang sekali lagi merupakan keputusan yang sulit bagi juri-juri yang ada kemarin untuk menentukan juaranya. Tapi sekali lagi tetaplah harus ada juara yang keluar pada siang hari ini. Dan itu jatuh kepada siapa kira? Ya. Kemarin dari 15 peserta ya, betul ya? Dari 15 Finalisnya ya, finalisnya ada 15 peserta. Kita akan mulai mengumumkan dari juara 3 News Presenter Confess 2026 dengan perolehan poin 829 jatuh kepada Vanessa Puji Ayu Laura dari SMKN 49 Jakarta. Selamat Vanessa. Ini tadi udah maju juga ya. Sebenarnya tadi udah menang juga, tapi selamat kamu menang lagi. Boleh silakan maju ke depan. Berikutnya kami mengundang Bapak Imam Nurario untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang dari lomba News Anchor kita. Mungkin teman-teman yang kemarin ketinggalan nih nggak nonton Day One tadi, sebenarnya udah sempet ngeliat skillnya Vanessa juga ya. Yes. Ketika news presenting dadakan tadi ya buat sesi games ya, emang luar biasa sekali. Dan dia pun keluar sebagai pemenang tadi ya Ke ya. Ya betul, jadi dapat 2 hadiah ya. Dua Luar hadiah biasa. beruntun dari Confess 2026, Dare to Think, Dare to Speak. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Vanessa dan terima kasih kepada Pak Imam juga. Dan aku mempersilakan untuk Vanessa mungkin boleh sebelah sini dulu. Karena nanti akan berfoto bersama juara 2 dan juara 3. Oke. Kita akan lanjut ya untuk pengumuman juara 2 News Presenter Competition Confess 2026 dengan perolehan poin 839 jatuh kepada Floriana Angelina Pano dari SMA Mary Joseph. Boleh Selamat tepuk tangan Florentina. semuanya. Selamat. Berikutnya kami mengundang Bapak Danis untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang News Presenter juara 2. Oke, boleh foto bersama, agak ke tengah dikit. Agak maju sedikit. Majuan biar kelihatan. Oke. Baik, terima kasih Florentina dan terima kasih juga Pak Danis atas penyerahannya. Boleh berikan tepuk tangan lagi teman-teman. Dan berikutnya kita akan jatuh kepada juara yang pertama, Kira. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Yang Juara pertama dari News Presenter Competition Confess 2026 dengan perolehan poin 856 jatuh kepada
Desiana Jermonika Rumapea dari SMAN 13 Jakarta. Kongres Desiana. Kembali kami mengundang Pak Imam untuk menyerahkan hadiahnya kepada pemenang kami. Luar biasa sekali ya. Ini aku ingat kemarin penampilannya memorable banget sih Kak. Suaranya, intonasinya jujur emang intonasi news presenter banget ya kemarin ya. Keren banget, luar biasa, luar biasa. Dan juga bagaimana gesturnya juga menunjukkan setiap kata-katanya dengan baik dan sangat jelas, Kay. Itu juga pasti yang menjadi perhitungan bagi nilai juri sehingga dia bisa memperoleh juara pertama. Mungkin 5 tahun lagi kita melihat di stasiun TV ya. Mungkin saja. Desiana membawakan berita-berita ya Iya. di TV. Dan nanti di bawahnya ada tulisan lulusan Confess 2026, siapa tahu. Ada gitunya ya, ada Siapa predikatnya tahu. ya. Oke, sekarang kami mengundang juara 1 sampai juara 3 untuk berfoto bersama. Pak Imam boleh stay Ya. dulu Pak. Beserta Pak Danis kami persilakan untuk maju ke depan untuk kita berfoto bersama juara 1 sampai juara 3. Selamat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman lainnya yang belum berkesempatan untuk menang di kompetisi kali ini, pastinya nanti masih banyak kesempatan lain di luar sana, masih banyak pintu-pintu opportunities lainnya. Jangan berkecil hati. Kemarin juga penampilannya sangat luar biasa ya Kak Dodo ya. Jujur kita yang udah mahasiswa aja takjub ya sama mereka ya. Benar, dan teman-teman harus tahu bahwa perolehan poin antara juara 1, 2, 3 dan sampai peserta selanjutnya itu sangat-sangat tipis teman-teman. Jadi memang ini adalah yang terpaksa harus kita lakukan. Kita harus menentukan juara 1, 2, 3 tapi tetap teman-teman semuanya keren. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Peserta lomba speech dan juga peserta lomba news presenter dan yang lainnya teman-teman. Luar biasa. Sekali lagi selamat dan tepuk tangan lagi teman-teman. Selamat kepada para pemenang. Asik. Wah, sekarang udah semua ya diumumin nih pemenang-pemenang lombanya dan balik lagi tadi sekali lagi selamat bagi para pemenang dan buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk menang jangan berkecil hati. Ya. Mungkin boleh yuk kita semua yang di sini kita berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh peserta Confess 2026 atas kerja kerasnya mereka untuk lomba ini. Betul. Dan bagaimana juga para supporter mereka yang tetap setia hadir di day 1 dan day 2 itu mereka luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk supporter juga teman-teman. Ini mereka keren loh, datang 2 hari beruntun. Iya. Luar biasa banget. Ada dari keluarganya teman-temannya pada keluarganya datang ya. juga bahkan. Kemarin kalau nggak salah dari keluarga Arlentra ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Ya dan sekarang pun juga ikut menemani luar biasa loh. Jadi tidak hanya pihak sekolah yang menemani mereka dan support mereka, tapi juga bahkan dari keluarganya pun juga support mereka. Iya, luar biasa sekali. Dan setelah tadi kita sudah banyak sesi materi, terus pengumuman pemenang lomba juga. Setelah ini kita nggak berasa lagi, bentar lagi udah ada di penghujung acara. Tapi masih ada yang belum, masih ada yang kelewat nih Kak Dodo. Yap. Apalagi kalau bukan Ibis voucher teman-teman senilai 1,2 juta rupiah. Dan kita akan mengundi, bukan mengundi sih jatuhnya, kita akan memberikan tantangan justru. Iya, kita untuk akan menentukan pemenang. bermain games dulu ya teman-teman ya. Sekaligus nih tadi apalagi yang udah tegang selama acara, kita lulus dulu gitu ya, udah lega ya sekarang udah semua pengumumannya ya. Kita have fun dulu lagi ya Have fun sekarang. dulu. Dan bagaimana cara kita menentukannya, kira kita akan memanggil atau mungkin bagi peserta yang mau bahkan ya. Iya, dan bagi- juga audiens yang mau, kita akan butuh berapa orang? Kita butuh 10 orang untuk maju untuk bermain game. Langsung aja teman-teman. Memperebutkan voucher IB Style. Ibis Style ini 10 kesempatan orang, untuk 10 healing orang, loh. 10 orang. Ayo maju aja 10 5 orang. lagi, 5 lagi, 10 5 orang, lagi. 10 orang, 5 10 lagi. orang. 1, 2, 3, 4, 5, 4 lagi, 4 lagi. 7, 8, 2 orang lagi yang mau healing di Ibis Style Jakarta Sunter. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, Dua 6, lagi. 7. 2 lagi, 2 lagi. Oke, luar Oke. biasa, luar biasa. Nah, di sini mungkin boleh kakak-kakak dipersiapkan dulu. Di sini Alright. kita bakal ada games kecil ya. Dan bagi teman-teman yang bisa melihat wajah-wajah calon pemenang voucher Ibis Style senilai akumulasi 1,2 juta rupiah akan ditentukan pada siang hari ini. Dan bagaimana cara kita menentukannya?
kita akan menentukannya dengan cara, kalau misalnya teman-teman tahu, itu biasa namanya dancing chair. Iya, tapi kalau dancing chair kan biasanya muter, dengerin lagu, kalau lagunya stop rebutan kursi. Tapi hari ini disponsori sama Itoen teman-teman. Jadi kali ini teman-teman akan muter dan yang bisa mengambil Itoen secepat mungkin. Gitu Kira? Iya, betul banget. Dan sistemnya bakal eliminasi ya teman-teman ya. Sekarang kan yang bermain 7. Terus di sini itoannya ada 8 ya. Jadi akan ada 2 ke eliminasi. Nanti kita tarik satu terus gitu ya. Ya, sampai pemenangnya pun tersisa satu saja yang berhak mendapatkan voucher Ibis Style senilai akumulasi 1,2 juta rupiah. Ya, dan untuk detail teknisnya nanti teman-teman bakal berjalan melingkar ya. Berjalan melingkar kayak gini, berjalan melingkar berlawanan arah jarum jam. Selama lagunya diputar. Ketika lagunya berhenti harus cepet-cepetan ambil. Tapi teman-teman, aku tahu nih kalian antusias banget sama adanya, tapi tetap safety ya teman-teman ya. Tolong tetap utamakan nilai kemanusiaan ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Mungkin memang Ibisal ini menggiurkan tapi kemanusiaan lebih diutamakan karena kita tidak ada tim medis ya teman-teman ya. Jadi tolong keselamatan masing-masing diperhatikan. Iya, betul banget. Oke, musik sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya dari siapa namanya? Oke, nanti Fatan yang lead dulu untuk jalannya ya. Iya, oke. Kita mulai 3, 2, 1, musik. Musik. Jalan-jalan. Wah nyanyi nih kita. Nyanyi nih, jangan nyanyi dong. Suara kita sumbang. Nggak apa, muter dulu aja. Nah itu dia, lagu-lagu Gen Z nih Kay. Mungkin bisa agak cepat kali ya teman-teman ya. Oh, agak gedean katanya operator musiknya, kurang Request kedengeran. gedein, Kak. Mereka mau sambil joget-joget kayaknya Kak di depan Iya, nih. itu dia. Cepetan bisa kali teman-teman, agak lebih cepat lagi. Botolnya nggak kemana-mana teman-teman, tenang aja. Cuma kamu. Masih berputar terus. Nyawa kalian bergantung di operator teman-teman. Jadi kita pun tidak tahu. Ya. Oke, Siapa? boleh diangkat. Siapa? Diangkat yang berhasil dapat. Boleh diangkat yang Yang dapat. berhasil berarti ada Cia dan siapa namanya? Cia dan siapa namanya? Sunshine? Aduh nggak kedengar. Sanci. Oke, thank you so much sudah bermain. Teman-teman, tadi yang dapat boleh diangkat? Oke, kita kembali taruh tapi kita eliminasi satu botol. Kita eliminasi lagi teman-teman. Sabar lu. Dan teman-teman ingat ya, harus joget. Yang nggak joget nanti dieliminasi juga teman-teman. Jadi harus joget juga nih. Oke. Kayaknya agak munduran dikit Kak, biar nggak kena tangga ya. Oh iya, agak munduran dikit ya. Oke. Itoen sudah siap. Peserta sudah siap. Operator sudah siap? Sudah siap. Langsung saja. Musik. Joget. Nggak joget eliminasi nih. Nggak joget eliminasi nih. Joget asik dong. Jangan joget senam. Joget senam itu. Kita lihat. Ini Kira ini. Weh. Siapa yang Lah, nggak dapat? siapa yang nggak dapat? Sayang sekali, siapa namanya? Nabila, makasih banyak Nabila sudah bermain. Yang lain dapat semua. Oke. Oke, sangat gercep ya. Tadi saking gercepnya Kak Dulu lagi ngomong tiba-tiba loh. Kok Iya, udah pada memang diambil operator botolnya? ini cukup jahil Kira Iya, sebenarnya. cukup jahil. Cukup jahil dia emang. Oke, boleh ditaruh kembali balik teman-teman. Mati lampu. Oke. Waduh, jangan. Gak kelihatan kayak jatuhnya ya. Operator siap kalau ganti lagu? Kenceng gitu ya yang ngomong ya. Mau Ini main tuh kayaknya tuh. Para Oke. penonton ikut ini ya, terhibur dan Terhibur, benar. dengan lagu-lagunya juga ya sebenarnya ya. Kita mulai.
Belum, katanya belum. Oke, Lagi mungkin ganti lagu. sebentar. Tadi kan kita mainnya sama Itoen nih, tapi kita pada tahu nggak sih produk Itoen itu sebenarnya apa? Ih, manis banget itu. Coba deh, Itoen itu apa sih emang Kira? Itoen itu minuman sehat, jadi Ochati tapi dia nggak pakai gula. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau diet, yang mau coba hidup lebih sehat, tapi pengennya minumnya tetap yang manis-manis. Coba minum Itoen. Yes, Itoen hadir untuk melengkapi gizi harian kalian semua ya teman-teman ya. Betul. Dan juga untuk menemani rasa dahaga kalian yang mungkin belum tersampaikan teman-teman. Dan nampaknya, apakah sudah siap? Operator? Oke. Kita mulai musik. Wah, Lagu apa nih Kak? lagu sinetron sih ini jatuhnya ya. Biasanya nayang jam 9 malam sini. Judulnya Petualangan Merebut Ito. Ganti judulnya ya, respect. Jogetin semuanya. Joget dong. Asik. Buset yang gini jago banget nih, pengalaman nih emang nih. Pengalaman gak bohong emang. Curiga side jobnya biduan sih Kak. Iya sering mungkin dapat pemasukan pasif ya teman-teman ya. Luar biasa memang pengalaman tidak bohong. Makin pelan nih jogetnya nih kayaknya. Ini sih happy banget sih. Jujur Happy banget sih. Wah, gokil. Ya, Gokil. oke. Saking enjoynya tadi ya sampai nggak sadar ya ternyata udah waktunya mengambil gitu. Oke, mungkin Kak setelah ini ya Yap. biar lebih sengit kita langsung eliminasi 2 kali ya sekarang Langsung ya. eliminasi 2. Langsung Oke. eliminasi 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti hanya 4 orang yang dapat. Kayaknya agak jauhin sih Kak. Tadi kayaknya lingkarannya terlalu ini soalnya, terlalu sempit. Jadi mereka kurang leluasa kalau mau joget-joget Kak. Iya, dan teman-teman sedikit tips. Sebenarnya kalau teman-teman ingin memenangkan lomba ini, jogetnya keluarin aja. Dia dari tadi jogetnya dikeluarin, tetap dapat loh, Ke. Iya. Jadi jangan takut teman-teman. Justru kalau makin diliatin botolnya makin hilang biasanya. Iya, Oke? harus sambil di-enjoy ya Kak ya. Lebih enjoy aja. Jadi kita akan mulai, udah siap operator? Lagu apa nih kali ini nih? Goyang Dumang, buset oke. Goyang Dumang. Nih audiens kalau misalnya mau ikut joget-joget juga boleh banget ya. Boleh, Kita boleh. mulai musik. Ini asik ini. Ini asik ini. Pengalaman tidak bohong memang ya. Ini sering ikut saweran nih kayaknya Ke. Memang tidak bohong memang kalau sudah berpengalaman. Ya, emang kalau udah pertengahan udah agak turun tuh. Jogetnya udah agak gak keluar tuh. Kayaknya udah mulai pusing Kak, dari Udah mulai kebanyakan muter. Benar juga sih. Mana suaranya teman-teman semuanya? Oke. Dan ini akan menjadi putaran terakhir karena kita akan tinggal 1 lagi botolnya di sini. Langsung saja kita eliminasi 3 botol teman-teman. Oke. Oke, hanya ada 1 botol teman-teman. Dan Biar hanya beda kali ini mungkin kita muternya arah balik ya Kak ya. tutup mata gimana Kira? Jatuh. Bahaya ya jatuh, takutnya jatuh. ya. Gak ada yang tahu sih nasib buruk sih. Yaudah kalau gitu kita muternya arah sebaliknya ya Kira ya. Iya, oke, boleh ke arah sini ya. Berarti dari kamu Iya. ke sana. Oke. Kita mulai. Operator udah siap? Lagu apa kali ini? Kicau Mania, let's go. Musik. Oh, sambalado ternyata. Oh, Sambalado. Bisa dong Hati-hati, jogetnya. tinggal 1. Nah. Wow. Ini dia.
kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang lain. Luar biasa, teman-teman boleh silakan kembali tempat duduk. Thank you. Atas nama siapa bro? Noval. Tepuk tangan untuk Novel mana teman-teman? Ini banyak supporternya ya Novel ya kayaknya ya. Supporternya banyak. Sebetulnya banyak ya Novel ya. Mungkin kamu ingin shout out dulu, kamu bisa seperti ini karena siapa Syar? Ini pengabdian untuk orang tua sih. Luar biasa. Anak soleh memang tidak bohong. Doanya sampai ke langit ya Novel ya. Ya itu dia. Pengabdiannya mengambil itoan ya kak? Jangan dipakai ke itoan dong, ya itu juga sih memang ya. Oke, ini Oke. dia tadi hadiahnya voucher Ibistel Sunter. Jadi kalau misalnya mau healing ya bisa banget nih. Staycation Kita foto tipis-tipis sabi. Staycation tipis-tipis sabi. Oke kita foto dulu Novel. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih Novel. Ternyata Novel lah yang berhak mendapatkan jatah staycation di Ibistel Sunter ya teman-teman ya. Tidak hanya di puncak-puncak atau Bogor saja orang dapat staycation ternyata. Tapi di Sunter juga dapat Kira. Iya, betul banget. Dan semuanya karena kita sudah menyelesaikan semuanya tadi ya, workshop, pengumuman perlombaan, bahkan giveaway juga sudah selesai. Nggak berasa kita sudah sampai di penghujung acara. Iya teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman? Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Sampai ada yang keringetan itu kayaknya mereka udah terlalu excited ya. Iya, Dari betul tadi banget. acara terlalu heboh sepertinya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, dewan juri, peserta-peserta lomba, panitia, serta ke seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara Confest 2026. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya tanpa adanya hal ini acara tidak dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan sponsor dan media partner kami. Dengan sponsor ada Fit Hub teman-teman dan juga ada Rayain. Oh ini dari Fit Hub ada Ibistel Jakarta Sunter, ada Rayain, PT Vintama Perkasa Nusantara dan PT Prima Langgeng Dian Agung teman-teman. Dan juga tentunya dengan media partner kami. Ada Republika, Media Indonesia, Radio Republik Indonesia, Kompasiana, dan Portal Lebak. Terima kasih banyak atas dukungannya untuk Confest 2026 Dare to Think, Dare to Speak. Dan untuk mengenang momen hari ini yang sangat berharga ya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Untuk panitia dokumentasi boleh bersiap-siap ke depan dan untuk teman-teman boleh stay di tempat masing-masing ya, menghadap ke arah panggung depan. Dan kita akan turun ke bawah Kira. Iya boleh, Berfoto kita ikut bersama. turun ya. Biar kita dapat kenang-kenangannya juga. Kita akan panitia dokumentasi di mana ya? Di sini kali. Agak aneh sih. Nah, oke di sini aja. Teman-teman gak apa-apa, tetap duduk aja ya, gak apa-apa teman-teman. Biar tidak capek ya teman-teman ya. Pak Imam, Pak Danis boleh merapat ke tengah. Mungkin buat teman-teman juga yang duduknya masih agak di pinggir-pinggir boleh agak merapat ke tengah aja. Ya boleh agak merapat ke tengah aja teman-teman. Dipadatkan nih bagian tengah depan ya. Oke, terkhusus untuk teman-teman yang paling belakang ya boleh berdiri ya teman-teman ya paling belakang ya biar kelihatan. Yang baris belakang, kursi belakang. Oke, barisan Teman-teman kursi baris belakang, boleh boleh berdiri. bangkit berdiri teman-teman. Nah biar kelihatan di foto juga teman-teman, boleh. Boleh Oke. berdiri tapi berdiri di lantai aja teman-teman yang nggak usah di kursi Berdiri kayak itu kakak gini, fotografer. mungkin mereka bingung berdiri itu gimana ya. Berdiri itu dari duduk nih. Nah itu berdiri namanya, boleh? Nah begitu. Oke, luar biasa. Nggak, mungkin mereka lupa nggak apa-apa karena udah siang juga kan udah lapar mungkin kira. Oke, dan juga untuk para panitia mungkin juga boleh. Ya, merapat aja ya mau ikut foto Iya ya belakang agak merapat aja teman-teman biar semuanya dapat terdokumentasi dengan baik. Oke sudah ready? Boleh kan duduk? Aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, dan untuk menutup Confess 2026 kita tagline sekali lagi untuk yang Tagline. terakhir ya. Yes, boleh, Tadi boleh. teman-teman mungkin kalau misalnya lupa kita ulang sekali lagi, gimana Kak tagline-nya? Tagline-nya coba Kera yang ngomong, aku yang gerakin. Oke, Gerakin. Confess 2026, dare to think, dare to speak. Bisa Itu kompak dia. semuanya ya? Bisa kompak ya teman-teman ya. Mungkin kita agak mundur sedikit Kera. Oh mau didokumentasi? Iya betul. Oh iya biar teman-teman semua bisa inget ya dan bisa nonton di rumah nanti ya. Oke, kita coba yuk tagline-nya. Kera Baba. Oke, boleh. Oke. Udah ready? Oke. Confess 2026, dare to think, dare to speak. Boleh tepuk tangan untuk kita semua teman-teman.